Biasanya lompat-lompat, dia diem aja. Dan kelihatan area perut bagian belakang itu membesar. Usahain yang maksimal mungkin sebelum akhirnya ya, kalau emang udah nggak bisa ya udah, yang penting kita udah mengupayakan semaksimal mungkin. Karena ya kalau kita mutusin untuk memelihara sesuatu ya kita harus tanggung jawab sama hewan peliharaan kita sih. Reptil, tuh kan aneh, kenapa orang pelihara reptil? Tidak tanggung-tanggung, kodok, katak, banyak sekali dipelihara oleh manusia. Salah satunya pasien kali ini. Salah satu pasien amfibi, seekor katak pekmen. Yang nggak tahu katak pekmen, nih. Nah, singkat cerita, kalau kita berbicara tentang amfibi, amfibi itu salah satu hewan yang paling sensitif di antara spesies reptil lainnya. Kenapa sensitif? Karena memang secara umum kondisi patofisiologisnya dia tidak selengkap, tidak sesempurna mamalia. Tidak selengkap, tidak sesempurna reptil yang lain. Oleh sebab itu, perlakuan yang tidak tepat, termasuk cara handling yang tidak tepat, cara memeriksa yang tidak tepat, bisa memicu stres. Yang terjadi apa kalau stres? Nggak bisa BAB, kembung. Tuh, repot kan? Seperti kasus satu ini, seekor pekmen dibawa oleh pet owner dengan keluhan kok aktivitasnya menurun, terus dia nggak aktif. Biasanya lompat-lompat, dia diem aja. Dan kelihatan area perut bagian belakang itu membesar. Tahu kenapa? Betul banget, jadi dia kena kembung teman-teman. Kembung nggak cuma kita yang kena, ternyata pekmen juga bisa. Dan kembung menjadi salah satu faktor atau salah satu pemicu utama kematian pada pekmen. Kira-kira penyebabnya apa sih? Penyebab kembung itu sangat banyak teman-teman. Bisa yang pertama karena faktor suhu. Sempat disinggung di episode sebelumnya seputar reptil bahwa reptil tidak bisa mengatur suhu tubuhnya. Suhu tubuh tergantung dari lingkungan. Karena lingkungannya terlalu panas atau terlalu dingin, metabolismenya keganggu, akhirnya pencernaannya dia melambat, produksi gas meningkat disebabkan karena bakteri pembusuk jumlahnya meningkat, timbullah kembung. Yang kedua, dia makan makanan yang terlalu encer, terlalu cair. Jadi buat teman-teman yang biasanya beli makanan jadi, jangan terlalu encer ngasih makanannya. Itu juga sangat mempengaruhi pencernaan mereka. Karena normalnya namanya katak, yaitu menjerat mangsa dengan lidah, menangkap serangga lalu dimakan dalam kondisi utuh baru dicerna. Ketika terlalu encer, pencernaannya keganggu, mikroflora normalnya keganggu, timbullah kembung. Selain itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor kelembapan. Namanya katak amfibi butuhnya yang lembab teman-teman. Jadi harus dipastikan lingkungan pemeliharaannya, terariumnya harus lembab. Harus ada bahan-bahan alas yang dia bisa menyerap air dengan baik sehingga kelembapannya cukup. Lantas kalau seperti ini, hal apa yang harus dilakukan? Ingat, kembung bisa menyebabkan kematian. Jadi penanganan harus segera dilakukan. Penanganan pertama yang dilakukan oleh dokter hewan, biasanya yang pertama adalah pain management. Manajemen untuk mengatasi rasa sakit, rasa nyeri yang ditimbulkan oleh kembungnya. Setelah itu dilakukan perendaman dengan menggunakan air yang mengandung madu. Ini sangat penting sebagai pengganti nutrisi. Mau tidak mau kalau direndam si kataknya nanti akan jilat-jilat. Madu merupakan salah satu jenis nutrisi yang mudah dicerna. Sehingga ketika dia jilat-jilat, madunya kemakan. Jadi dia bisa mendapatkan energi tambahan. Dan selanjutnya, dokter hewan juga akan memberikan berbagai macam obat-obatan disesuaikan dengan kondisinya. Mulai obat pemecah gas, enzim-enzim, hingga antibiotik jika indikasi penyebab kembungnya karena infeksi bakterial atau biasa disebut gastrointestinal stasis.
Jadi aku hari ini membawa kodok. Jadi ini namanya Pac-Man Frog. Jadi dia ini sakit, kemungkinan kalau diagnosisnya tadi sih bloating. Jadi semacam ada gas di perutnya yang membuat perutnya ini jadi gendut. Kemudian gejalanya ini udah muncul dari seminggu yang lalu, mungkin hari Rabu. Jadi gejalanya tuh perutnya gendut dan dia jadi lemes, nggak mau makan, dan perutnya makin hari itu makin tambah gede. Jadi kenapa kok akhirnya aku mutusin untuk bawa ini ke dokter hewan? Karena kalau tadinya juga agak mikir sih, karena kan ya, kalau orang mikir mungkin nggak sebanding sama harga hewannya ya. Cuma kalau aku sih ngelihatnya kasihan. Karena lebih kasihan sih karena dia udah seminggu nggak makan, dan ngelihat keadaannya kayak gini tuh, ini kan hewan punya nyawa juga ya. Jadi kita kayak ya sebisa mungkin usahain yang maksimal mungkin sebelum akhirnya ya kalau emang udah nggak bisa ya udah, yang penting kita udah mengupayakan semaksimal mungkin. Karena ya kalau kita mutusin untuk memelihara sesuatu ya kita harus tanggung jawab sama hewan peliharaan kita sih. Nah, menarik kan? Hewan nggak seputar anjing kucing. Ternyata reptil pun, amfibi pun, katak pun bisa jadi hewan peliharaan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!